Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Pada video kali ini kita akan bahas seputar penerimaan beasiswa di Universitas Islam Madinah. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu dan tonton video ini sampai habis. Prosedur penerimaan yang akan kita bahas ini adalah bagi teman-teman yang mendaftar di Universitas Islam Madinah pada bulan November tahun 2022 kemarin. Jadi ini bagi teman-teman yang mendaftar di website resminya kampus, bukan di website Kementerian Arab Saudi. Jadi kita langsung saja masuk ke pembahasan. Jadi teman-teman, sebenarnya prosedur penerimaan ini sudah ada disediakan oleh kampus di websitenya sendiri. Bisa teman-teman download, yaitu dengan masuk ke websitenya, ke link kampusnya. Kemudian teman-teman pilih dulu bahasanya ke bahasa Arab karena formatnya ini belum di-upgrade kalau menggunakan bahasa Indonesia. Jadi teman ubah dulu bahasa websitenya ke bahasa Arab. Kemudian kita klik ini dalil qabul, ya tahmil dalil qabul. Di sini akan ada tampilan yang akan kita bahas ini. Kalau menggunakan bahasa Indonesia itu formatnya masih tahun sebelumnya, belum di-upgrade. Sedangkan kalau menggunakan bahasa Arab itu filenya atau prosedurnya sudah di-upgrade ke tahun sekarang. Oke, langsung saja kita bahas. Pertama di sini ada khutuwatil qabul. Ini ada di halaman kelima. Bisa teman-teman scroll nanti ke bawah di halaman kelima. Bagaimana prosedur penerimaannya? Yang pertama di sini adalah khutuwatil qabul, yaitu langkah-langkah penerimaan. Yang pertama di sini taqdim alal bawabatil elektroniyah, yaitu proses buka pendaftaran. Nah, jadi buka pendaftaran kemarin itu di bulan 9 tanggal 29 tahun 2022 sampai bukanya itu tanggal 12 bulan 11 tahun 2022. Kemungkinan kemarin ada sekitar 45 hari atau 1,5 bulan lah kurang lebih kemarin. Di waktu itu kita mengajukan pendaftaran. Kemudian kita juga diberikan masa untuk memperbaiki data-data atau pendaftaran kita. Mungkin ada yang salah masuk dokumen atau salah isi, kita diberikan kesempatan untuk memperbaikinya. Kemarin itu masanya di sini dibuat dari tanggal 1 bulan 9 sampai tanggal 24 bulan 11. Setelah kita selesai melakukan pendaftaran, kita selesai memperbaiki data-data kita, kalau misalnya ada salah, maka kita akan mendapatkan status pendaftaran kita itu tahta dirosah, atau pendaftaran kita sedang dipelajari oleh pihak kampus. Itu berubahnya status kita itu kemungkinan dari tanggal 25 di bulan 11 tahun 2022 sampai tanggal 14 di bulan 1 tahun 2023. Jadi kemarin juga teman-teman sudah alami, sudah lihat, perhatikan perubahan status dari takdim, mungkin Anda juga lupa, sampai menjadi tahta dirosah di masa 2 bulan ini atau 3 bulan ini. Di sini juga pihak kampus sedang mempelajari apakah data teman-teman atau dokumennya atau yang teman-teman isi itu sudah sesuai dengan apa yang diminta oleh pihak kampus. Setelah itu kita akan di tanggal 15 bulan 1 sampai tanggal 23 bulan 1 tahun 2023, status pendaftaran kita akan berubah menjadi mu'ahal lidukhulul ikhtibar, atau kita berhak mengikuti tahdid mustawa atau tes bahasa yang diadakan oleh pihak kampus yang sudah kita ikuti beberapa hari kemarin. Nah, di sini juga ketahui ada beberapa teman-teman yang langsung tertolak. Nah, di sini kemungkinan ada beberapa teman-teman langsung tertolak. Tapi ada juga beberapa teman-teman itu tidak mendapatkan statusnya berhak mengikuti ujian, tapi mereka pas mengakses ikut ujian bahasa mereka bisa. Jadi ada beberapa teman-teman kejadian seperti itu, tadi tidak masalah. Mudah-mudahan dari kejadian seperti itu bisa mereka berpeluang kembali untuk bisa lolos di Universitas Islam Madinah. Jadi teman-teman harus tahu bahwasanya ini adalah tes bahasa, bagaimana kampus melihat kemampuan teman-teman. Apakah di sini dari hasilnya nanti, apakah teman-teman bisa langsung masuk S1 atau langsung bisa belajar S1 nantinya, atau belajar bahasa dahulu di Ma'had Lughahnya.
Jadi sebenarnya ini tidak menjadi patokan teman-teman bisa diterima. Berapapun hasil dari tes ujian teman-teman, itu tidak mempengaruhi, tidak ada efeknya ke dalam kelulusan teman-teman. Jadi teman-teman yang sudah mendapatkan nilainya akan langsung ketahui apakah langsung nanti keterima di Universitas Islam Madinah misalnya, apakah teman-teman bisa langsung masuk S1 atau belajar bahasa dahulu. Oke, teman-teman juga kemana sudah melihat hasilnya seperti apa. Setelah itu, setelah kita mengikuti tes bahasa, kemudian kita akan status pendaftaran kita teman-teman akan berubah menjadi qabul mabdai atau murasyah, yaitu diterima pada tahap awal. Itu akan berubah kemungkinan pada tanggal, di sini dituliskan tanggal 1 bulan 2 sampai tanggal 2 bulan 3. Jadi kemungkinan di bulan 2 Februari ini sampai bulan 3 ke depan akan berubah status pendaftaran teman-teman menjadi murasyah atau qabul mabdai atau diterima pada tahap awal. Dan di sini juga akan ketahuan apakah teman-teman dapat murasyah ataukah tertolak. Jadi teman-teman banyak berdoa saja, mudah-mudahan teman-teman mendapatkan status qabul mabdai atau murasyah. Mudah-mudahan di bulan 3 ini, karena kemungkinan di bulan 3 ini juga karena Anda memperhatikan pada pendaftaran sebelumnya itu sesuai dengan jadwal yang dibuatkan oleh kampus. Kemungkinan di bulan 3. Kalau prediksi Anda itu di bulan 3 nanti akan berubah semua status pendaftarannya, apakah itu di murasyah atau qabul mabdai ataukah tertolak. Jadi teman-teman banyak doa saja dari sekarang. Setelah itu kalau teman-teman mendapatkan statusnya murasyah atau qabul mabdai, maka akan berubah nantinya akan berubah menjadi qabul nihai atau mubarak tahta an qabulika, atau intinya diterima. Diterima di sini maksudnya teman-teman nanti akan diarahkan untuk mengisi data-data untuk keberangkatan. Nah, di sini masa penungguannya kalau kita lihat pada pendaftaran sebelumnya itu kurang lebih 6 bulan setelah murasyah. Jadi diibaratkan nih bulan 3 teman-teman berubah statusnya menjadi murasyah, maka akan naik statusnya ke qabul nihai atau penerimaan tahap akhir, atau bisa dikatakan sudah diterima, itu kemungkinan di bulan September tahun 2023. Jadi memang cukup lama, sekitar 6 bulan lagi akan berubah menjadi qabul nihai. Setelah itu maka teman-teman akan diterbitkan visanya. Jadi setelah itu teman-teman sudah mengisi data-datanya, sudah diarahkan oleh PPMI-nya, sudah diurus semua keberangkatannya, pemberkasannya, maka teman-teman akan menunggu visa, calling visa atau visa keberangkatannya nantinya. Itu kalau melihat keberangkatan yang akan berangkat mahasiswa baru ini yang tahun 2022 itu keluarnya bulan 1 kemarin. Jadi dari mereka sampai mendapatkan calling visa itu sekitar 2-3 bulan. Teman akan mendapatkan calling visa kemungkinan di bulan Desember atau Januari. Dan kemungkinan teman-teman akan sampai di Universitas Islam Madinah itu di bulan 1 Januari atau bulan 2 ataupun bulan 3 paling lama. Jadi di tahun 2024. Kemungkinan teman-teman yang mendaftar bulan November ini kemarin ini akan diterima resmi sampai ke kampus itu pada bulan Januari tahun 2024 kemungkinan. Jadi teman-teman cukup lama, jangan terlalu fokus dengan hanya menunggu proses pendaftaran ini, proses penerimaan ini. Jadi bagaimana bagi teman-teman yang menunggu cukup lama ini, apa yang harus dilakukan? Saran Ana bagi teman-teman yang sudah mendaftar di Universitas Islam Madinah dan juga di universitas-universitas yang lainnya yang ada di Arab Saudi maupun di luar Arab Saudi, teman-teman setelah mendaftar alangkah baiknya teman-teman juga kuliah di Indonesia, karena memang kuliah di Universitas Islam Madinah ini tidak ada menjamin teman-teman untuk lolos. Jadi teman-teman alangkah baiknya juga harus ada cadangan bisa menempuh kuliah di Indonesia, karena Universitas Islam Madinah ini tidak satu-satunya tempat menuntut ilmu di dunia ini. Jadi masih banyak tempat menuntut ilmu selain Universitas Islam Madinah. Jadi saran saya kepada teman-teman, dalam penantian yang cukup lama ini, teman-teman
alangkah baiknya ikut juga kuliah di Indonesia ataupun di negara lain. Karena ada beberapa teman-teman kita yang diterima itu, mereka sebelumnya kuliah di LIPIA Jakarta, kuliah di UIN, kuliah di sekolah-sekolah tinggi, stay up di Jember, di yang lainnya di Makassar. Bahkan ada yang kuliah di Mesir, di Sudan, di Libya dengan penantian 2 tahun. Kemudian mereka diterima di Universitas Islam Madinah, mereka melanjutkan pendidikannya di Universitas Islam Madinah. Jadi intinya di sini teman-teman jangan hanya aktivitas teman-teman, jangan hanya menunggu bagaimana penerimaan di Universitas Islam Madinah ini. Teman-teman tetap harus melanjutkan pendidikan teman-teman di Indonesia ataupun di negara lainnya. Terima kasih, mungkin ini saja penjelasan kita pada video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih sekali lagi. Silahkan di share bagi teman-teman kalau misalnya ini bermanfaat, dan silahkan komen kalau misalnya ada pertanyaan atau ada yang kurang jelas dari penjelasan kita pada video kali ini. Terima kasih sekali lagi, jangan lupa subscribe dan share kepada teman-teman kalian. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.